Halo semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala urusan ya. Seperti biasanya, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang terjadi di negara Florida. Negara Florida sendiri masih menjadi bagian dari Amerika Serikat yang terletak di bagian Amerika Tenggara, berbatasan dengan Alabama dan Georgia, ibu kotanya yaitu Tallahassee guys. Nah, di negara tersebut ada sebuah kota yang bernama Sarasota, dan disinilah ada sebuah kasus yang mengerikan dialami oleh seorang gadis cantik yang bernama Shirley Jane Brucia. Shirley Jane Brucia yang lahir di Sarasota pada tanggal 16 Maret 1992, ia telah menjadi korban penculikan oleh seorang predator yang sangat menyeramkan. Dan berikut ini saya akan tampilkan sedikit cuplikan video bukti rekaman CCTV saat Shirley dibawa oleh penculik tersebut, dan pada saat itu juga ibunya segera menelpon 911 untuk segera meminta bantuan. 911, what's the location of the emergency? My daughter is missing. What's your address, ma'am? She's gone. We can't find her anywhere. I've called all her friends. How old is she? 11. Okay, what's her name, ma'am? Carly, C-A-R-L-I-E. And last name? Brucia, B-R-U-C-I-A. Setelah kita mendengar percakapan antara seorang ibu dan pihak berwajib yang sangat mengharukan tersebut, kita tentunya bisa menilai betapa mengerikannya pada saat itu. Kejadian ini yang terjadi pada tanggal 1 Februari tahun 2004, dan Shirley pada saat kejadian masih berumur 11 tahun. Kala itu, Shirley yang baru saja pulang sekolah berpamitan kepada ibunya yang bernama Susan untuk menginap di rumah temannya. Dikabarkan selama ini, Shirley tidak pernah betah tinggal di rumah setelah perceraian kedua orang tuanya. Setelah beberapa tahun kemudian, ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Steve Cancelir. Meskipun ayah tirinya sangat menyayangi Shirley, namun tetap kasih sayang orang tua kandung akan lebih tulus dan menenangkan bagi Shirley. Secara gitu kan guys, kalau ada orang baru di rumah, pasti kita juga merasa asing dan tidak akan betah. Seperti yang dialami oleh Shirley, sehingga ia sering berpamitan kepada ibunya untuk menginap di rumah temannya. Pada saat itu, kebetulan hari berikutnya adalah hari Minggu, di mana hari tersebut merupakan hari pertandingan Super Bowl. Dan Shirley ingin pulang tepat waktu untuk menonton pertandingan tersebut di rumah bersama ibu dan ayah tirinya. Oh ya, buat kalian semua nih yang belum tahu pertandingan Super Bowl itu apa. Jadi pertandingan Super Bowl adalah olahraga populer di Amerika Serikat yang diadakan setiap tahun untuk menentukan juara National Football League atau yang disingkat sebagai NFL guys. Olahraga ini disiarkan di lebih dari 170 negara dan menjadi salah satu acara olahraga yang paling banyak ditonton di dunia. Makanya si Shirley ini guys tidak mau ketinggalan untuk menonton pertandingan yang meriah tersebut. Pada pukul 6 sore, Shirley berpamitan dengan teman ibunya untuk pulang ke rumah. Setelah Shirley pergi, ibu temannya itu menelpon Susan, yaitu ibu Shirley. Ia mengatakan bahwa Shirley sedang dalam perjalanan menuju pulang sendirian tanpa diantar. Lantas Susan pun menjawab, "Saya sangat khawatir jika putri saya pulang sendirian tanpa diantar, meskipun jarak rumah temannya itu tidaklah jauh dari rumah Shirley." Kemudian Susan menyuruh Steve ayah tirinya untuk segera menjemput putrinya dan memastikan putrinya itu aman sampai di rumah. Namun saat Steve turun dari mobil, ia sama sekali tidak melihat Shirley. Lantas ia pun segera mencarinya berkeliling komplek dan hasilnya tetap tidak ada. Dirasa sudah lama mencari, akhirnya Steve pun pulang, berharap Shirley ini mungkin sudah tiba duluan di rumah. Tapi saat Steve sampai di rumah, ternyata Shirley pun tetap tidak ada. Lantas Susan pun sebagai seorang ibu, ia merasa sangat panik. Dan kemudian mereka berdua keluar kembali untuk mencarinya. Di sepanjang perjalanan, Susan membuka kaca mobil dan memanggil nama Shirley. Lalu mereka juga sempat menyusuri tempat yang rimbun dan ternyata juga tidak ada. Kemudian ia ke rumah temannya berharap siapa tahu mungkin dia tidak jadi pulang, sehingga masih ada di sana. Dan ternyata juga tidak ada. Karena sudah merasa putus asa dan perasaan Susan pada saat itu sangat tidak enak, ia berpikir terjadi sesuatu pada anaknya. Akhirnya ia pun kemudian menelpon 911 dengan sangat sedih dan panik.
911, what's the location of the emergency? My daughter is missing. What's your address, ma'am? And your phone number? Okay. Has she been missing before? No, she had a fight with her girlfriend and she decided to walk home. And we've been driving around for about an hour and a half. And it's now an hour and a half walk. She's gone. We can't find her anywhere. I've called all her friends. How old is she? 11. And when was the last time that she was seen? It was at 6 o'clock, Steve. Around 6 o'clock. And she was at a friend's house? Yeah. Okay, what's her name, ma'am? Carlie, Carlie. And last name? Brucia, Brucia. She's just shy of 5 feet. Okay. Do you know how much she weighs? She's around 120 pounds. Okay, what color hair does she have? Dirty blonde. And what color eyes? Blue. Setelah panggilan yang sangat mengharukan itu, polisi segera mengeluarkan peringatan darurat melalui televisi sehingga berita ini begitu cepat menyebar. Bahkan kemudian polisi mencari Shirley di daerah sekitar selama kurang lebih 4 jam setengah lamanya dan hasilnya sama sekali tidak menemukan apapun. Sementara itu, keluarga dan teman-temannya mulai bekerja dengan menyebar selembaran kertas yang bertuliskan orang hilang dengan foto Shirley di atasnya. Keesokan harinya, polisi kembali melakukan pencarian dengan membawa anjing pelacak dan anjing-anjing pelacak tersebut mengikuti aroma Shirley ke tempat parkiran cucian mobil yang bernama Evis Car Wash. Padahal jalan tersebut bukanlah rute yang seharusnya dilalui Shirley. Namun memang jalan tersebut bisa dikatakan jalan pintas yang bisa menuju rumah Shirley. Sementara anjing pelacak tersebut kehilangan aroma Shirley tepat di belakang gedung cucian mobil itu. Beruntung di cucian mobil itu terdapat beberapa CCTV yang pada akhirnya polisi segera memanggil pemilik cucian mobil tersebut dan segera meminta bantuan untuk mengecek CCTV yang ada di area itu, guys. Dan disinilah kasus mulai terkuak secara perlahan. Setelah CCTV itu diperiksa, Susan langsung berteriak karena ia melihat putrinya ada di dalam rekaman CCTV tersebut. Sontak semuanya pun terkejut. Dan kemudian ada gerak-gerik seorang pria yang mencurigakan tepat pukul 6.30. Pria tidak dikenal itu awalnya berjalan santai seolah-olah dia akan lewat. Tetapi saat terakhir dia mengambil langkah ke arah Shirley dan langsung memegang lengannya. Selanjutnya polisi pun segera mengambil rekaman tersebut dan disebarluaskan ke seluruh media hingga butuh waktu 2 hari saja. Ada seorang yang menghubungi pihak kepolisian dan mengatakan bahwa pria yang ada dalam rekaman itu adalah teman kerjanya yang bernama Joseph Smith. Lantas tanpa menunggu waktu lama, polisi pun segera mencari keberadaan Joseph Smith di tempat kerjanya. Joseph Smith yang pada saat itu berumur sekitar 37 tahun, ia bekerja di salah satu bengkel mobil yang tidak jauh dari lokasi penculikan. Polisi pun akhirnya segera menangkap pria tersebut. Pada saat penangkapan dan diinterogasi, Joseph mengelak bahwa ia tidak pernah menculik seorang anak. Nah, baru setelah polisi memperlihatkan rekaman CCTV itu, ia kemudian mengakui semua perbuatannya. Usut punya usut, ternyata Joseph Smith memiliki jejak kriminal yang sangat buruk. Ia pernah ditangkap pada tahun 1993 dengan kasus narkoba dan pelecehan seksual. Saat diinterogasi, ia mengaku menculik Shirley karena pengaruh narkoba. Kemudian ia memperkosanya dan lalu membunuhnya. Pada akhirnya Joseph Smith pun resmi ditahan setelah menunggu kurang lebih 1 tahun, tepatnya pada tanggal 7 November tahun 2005, Joseph Smith resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan. Dirasa tidak puas dengan semua itu karena desakan dari keluarga dan masyarakat, pengadilan akhirnya mengubah hukuman Joseph Smith tepatnya pada tanggal 15 Maret 2006 dari yang tadinya penjara seumur hidup menjadi hukuman mati dengan cara disuntik mematikan. Namun karena hukuman eksekusi mati memerlukan waktu yang sangat panjang dan tidak tahu kapan pastinya, akhirnya Joseph Smith dikabarkan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 pada usianya yang ke-55 tahun sebelum eksekusinya dilakukan.
Nah, dan itulah cerita penculikan seorang gadis di bawah umur yang bernama Shirley Jane Brucia. Kira-kira pendapat kalian bagaimana guys? Komen di bawah ya.